Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang hakikat kebudayaan, konservasi seni di kehidupan bermasyarakat dan mahasiswa. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan saya dan kelompok saya. Kami dari kelompok 3. Nama saya Atariq Fadluzi Saputra dengan NIM 4611421065. Lalu ada Muhammad Iqbal dengan NIM 5312421026. Lalu ada Riyandi Krisna Anugrah dengan NIM 5312421020. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang hakikat kebudayaan, konservasi budaya, dan konservasi seni. Yang pertama, hakikat kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu buah pikiran, baik berupa benda maupun tindakan yang mana perlu kita lestarikan guna menjaga sejarah yang telah ada di negara ini. Kebudayaan menurut Konconaningrat dari 1986 adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Sedangkan menurut Richard Brisling, kebudayaan mengacu pada cita-cita bersama secara luas, nilai pembentukan dan penggunaan kategori asumsi tentang kehidupan dan kegiatan. Goal directed yang menjadi sadar diterima sebagai benar dan benar oleh orang-orang yang mengidentifikasi. Kemudian konservasi budaya. Budaya dimaknai sebagai seperangkat gagasan, tindakan, dan karya yang dihasilkan. Dengan demikian, ia dipahami dalam dua pengertian, sebagai proses dan hasil. Karenanya, budaya bukan sekedar benda mati, melainkan kontinuitas manusia dalam mengembangkan kehidupan. Konservasi budaya memiliki dimensi ke belakang dan ke depan. Dimensi ke belakang diwakili oleh proses perlindungan dan pengawetan terhadap kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Sementara itu, dimensi ke depan dijawantahkan dengan menjaga keberlanjutan budaya. Kemudian di konservasi budaya, yang pertama ada budaya religius. Budaya religius merupakan suatu sikap, perilaku, dan kebiasaan suatu masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius yang dijelaskan secara menyeluruh. Nilai-nilai religius dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Ada berbagai macam sisi atau dimensi dalam keberagaman seseorang untuk melaksanakan nilai-nilai religius, yaitu yang pertama, dimensi keyakinan atau ideologis. Yang kedua, dimensi ibadah atau praktik agama atau ritualistik. Yang ketiga, dimensi penghayatan pengalaman atau eksperiensial. Yang keempat, dimensi pengetahuan atau intelektual. Yang kelima adalah dimensi pengalaman atau konsekuensional. Yang kedua, budaya tradisional. Meskipun keberagaman bahasa daerah di UNES terus bertambah, bahasa Jawa menjadi bahasa yang mendapat perhatian dalam program konservasi bahasa daerah. Berikut adalah beberapa program konservasi bahasa Jawa di lingkungan kampus UNES. Antara lain, yang pertama, Kamis Berbahasa Jawa. 2. Selasa Legen. 3. Pengembangan aplikasi bahasa Jawa. Yang keempat, upacara dengan bahasa Jawa. Yang kelima, Festival Drama Bahasa Jawa. Yang keenam, Festival Film Bahasa Jawa. Yang ketiga, UNES memiliki UKM Karawitan yang mempunyai banyak kegiatan baik intern kampus maupun luar kampus demi nguri-nguri budaya Jawa yang kian terhapus oleh zaman. UKM Karawitan lewat tembang-tembangnya mencoba menghidupkan kembali
Nomor 4, parian konservasi. UNES menyelenggarakan kuliah umum yang berfokus pada pembuatan dan pembacaan parian. Hal tersebut bertujuan mengenalkan dan melestarikan parikan sebagai salah satu bentuk kebudayaan. Yang keempat, tari dan senam konservasi. Tari konservasi merupakan sebuah tarian tentang gagasan Universitas Konservasi, UNES. Tarian ini mengandung 7 pilar konservasi dan 8 nilai konservasi. Hal yang sama juga terkait senam konservasi, yaitu sebuah senam yang mengandung 7 pilar konservasi dan 8 nilai konservasi. Yang kelima, busana tradisional dan peragaan busana. Penggunaan busana tradisional merupakan salah satu wujud konservasi budaya. Hal tersebut sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan di UNES, seperti penggunaan batik pada hari tertentu. Hal tersebut menjadi kebiasaan sekaligus konservasi terhadap budaya dan karya anak bangsa. Di konservasi seni terdapat beberapa poin terpenting, yaitu pertama, konservasi seni dan urgensi konservasi seni. Menurut laporan Asian Pacific Cultural Center for UNESCO, ada beberapa jenis kondisi seni yang harus dikonservasikan, yaitu pertama, seni itu harus memiliki nilai kreatif manusia yang eksplorasial dan luar biasa. Dua, seni yang unik dan eksepsional dan memiliki kontribusi terhadap sejarah dan tradisi kultural. 3. Memiliki potensi menghilang karena jumlah praktisnya mulai berkurang keaslian sejarah. Mulai menghilang signifikansi budaya yang mulai hilang dan seni yang hilang karena ancaman aturan dan perundangan modern. Menurut UNESCO, konservasi seni merupakan suatu usaha yang memperlambat atau mencegah kematian seni tersebut. Seni tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain dapat terputus dan mati. Kewajiban UNES adalah untuk mencegah kematian suatu seni tradisional dengan melakukan usaha sadar pendokumentasian dan pengajaran seni tradisional kepada generasi selanjutnya. Selanjutnya 2. Mekanisme dan limitasi konservasi seni yang dilakukan UNES. Untuk membatasi jenis seni yang dikonservasi, UNES memperkenalkan diri untuk melakukan konservasi pada 4 jenis karya seni. Yang pertama, seni tari tradisional. 2. Seni pertunjukan tradisional. 3. Seni musik tradisional. Dan 4. Seni kriya tradisional. Mekanisme yang dilakukan UNES untuk konservasi seni tersebut adalah dengan cara pertama, melakukan penelitian yang berhubungan dengan seni tradisional. Kedua, melakukan pengabdian yang berhubungan dengan seni tradisional. Ketiga, melakukan dokumentasi seni tradisional berupa buku dan media audiovisual. 4. Melakukan pelatihan seni tradisional untuk para guru dan generasi muda. Kelima, membuka dan mempertahankan program studi dan mata kuliah yang berhubungan erat dengan mempertahankan seni tradisional. Keenam, turut memberikan masukan pada pembuat perundangan tentang seni tradisional. 7. Membangun infrastruktur dan pengadaan alat yang memiliki kontribusi untuk mempertahankan seni tradisional. 8. Memastikan keberadaan mahasiswa yang menskripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya tentang seni tradisional. 9. Menambah volume publikasi internasional yang berhubungan dengan seni tradisional. Dan ke-10, rutin mengadakan gelar budaya atau gelar pertunjukan yang menampilkan seni tradisional. Kasus konservasi budaya. Pada dasarnya semua cagar budaya baik yang bergerak maupun tidak bergerak tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi bisa berupa kerusakan atau damage atau pelapukan, watering, dan akhirnya menjadi tanah atau swelling process. Mengingat Indonesia terletak di benua Asia yang beriklim tropis lembab, maka keberadaan cagar budaya tersebut sangat rentan terhadap terjadinya proses kerusakan dan pelapukan. Benda cagar budaya yang bahan dasarnya berasal dari bahan anorganik seperti batu, bata, keramik,
kaca, dan benda-benda logam lebih tahan terhadap faktor cuaca, namun tetap akan mengalami proses kerusakan dan pelapukan meskipun dalam proses yang cukup lama. Akan tetapi benda cagar budaya yang bahan dasarnya berasal dari bahan bakar organik seperti kayu, kertas, kain, tulang sangat peka terhadap faktor lingkungan sehingga lebih cepat mengalami proses kerusakan dan pelapukan yang dapat berakibat pada hancurnya benda cagar budaya tersebut. Menurut teman-teman, hal apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam kasus di atas? Ayo kita cari tahu. Pernah ada kasus pengklaiman salah satu karya seni ciri khas Indonesia oleh negara tetangga kita, yaitu batik. Mereka mengklaim bahwa batik yang seperti yang saya gunakan adalah milik mereka dan merupakan kesenian khas negara mereka. Padahal, batik merupakan hasil karya bangsa Indonesia dalam bidang karya seni yang sudah berkembang sejak dahulu kala. Atau bisa dibilang, salah satu peninggalan kebudayaan dari nenek moyang. Apa pendapat teman-teman tentang kasus ini dan apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dan juga sebagai generasi penerus bangsa Indonesia untuk masa depan? Untuk akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.